Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kewajiban kita sebagai anaknya. Karena ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, dan setelah melahirkan anaknya, dia membesarkannya dan menyusuinya. Sedangkan ayah kita sudah mencarikan kita nafkah. Dia tidak tahu panas, tidak tahu hujan. Badannya disengat panas yang begitu panas, tetapi ayah kita tidak mengenal itu demi mencarikan anaknya nafkah. Maka kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka jangan kita menjadi anak durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, murkanya kedua orang tua kita, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, murkanya kedua orang tua kita, karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena doa seorang ibu kita adalah seperti doa para nabi. Maka mari kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita. Mari kita sebagai anak membalas jasa-jasa kedua orang tua kita dengan cara menghormati kedua orang tua kita. Ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika sang ibu pergi kepada sang anaknya, datanglah ibu pada sang anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya mengucapkan salam. Sedangkan anak ini tidak mau menjawab salam ibunya. Dia katakan, "Siapa kamu?" Kata seorang anak ini, "Saya tidak mengenalmu. Kamu pergi sana. Jangan ke rumah saya." Itu perkataan seorang anak pada ibunya. Dan ibu tersebut pergi dari rumah anaknya. Ketika itu ibunya pergi dari rumah anaknya. Seorang anak ini tertimpa sakit. Anaknya, ibu ini sakit. Dia sakit berbulan-bulan tidak mau sembuh penyakit seorang anak ini. Seorang anak ini mencari ibunya yang tadi diusir olehnya.
karena anak ini mau meminta maaf pada kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak mau memaafkan anaknya karena durhaka kepada kedua tuanya. Dia mengusir ibunya sendiri dari rumahnya. Maka itulah ibunya tidak mau memaafkannya. Sedangkan anak ini semakin lama semakin kesakitan ketika dia mau sakaratul maut. Dia terus mencari ibunya untuk meminta maaf kepada ibunya. Tapi sang ibu tidak mau memaafkan anaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri sang ibu ini ke rumahnya. Wahai ibu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu tidak mau memaafkan anakmu yang mau sakratul maut? Wahai Rasulullah, karena dia durhaka kepada saya, dia mengusir saya, dia tidak mengenal saya. Itu jawaban sang ibu pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya lagi, wahai ibu, maafkan anakmu karena anakmu mau sakaratul maut, mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ibu ini pergi ke anaknya yang mau sakaratul maut. Ketika itulah, setelah anaknya meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan ibunya pun memaafkannya, barulah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, tidak menyebut ibunya lagi. Dengan sudah meminta maaf, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambutnya dengan baik, tidak memanggil ibunya. Maka kita sebagai anak, kita bisa mengambil pelajaran yang tadi. Maka mari kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjaga kedua orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqala ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man haqqun nasi bi usni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Qala summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu.
Qala summa man, siapa lagi wahai Rasulullah? Faqala ummuka, ibumu. Faqala summa man, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abuka, bapakmu. Maka yang paling utama atau yang lebih utama kita hormati adalah ibu kita, ibu kita, ibu kita, ibu kita. 3 kali disebutkan siapa yang paling utama dihormati, ibu kita, ibu kita, ibu kita. 3 kali disebut ibu, itu yang lebih utama kita hormati, kata Rasulullah SAW. Yang keempat siapa? Abuka. Yang barulah keempat di sana, abuka, bapakmu. Maka itulah jawaban Rasulullah SAW. Yang pertama, yang lebih utama yang kita hormatilah ibu kita. Setelah itu baru bapak kita. Semoga kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena ridhonya kedua orang tua kita, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita raih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita raih ridhonya kedua orang tua kita. Allahumma fiq wal hadi ila sabir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.